Salam kerahiman. Hari ini seri kerendahan hati mengambil tema berani, mau, bersedia menerima bantuan. Suster Faustina sharing di 329. Dia berjalan menelusuri lorong yang tidak rata dan terus tersandung karena ternyata lorongnya itu gelap, lorongnya tidak rata, gelap. Waktu Suster Faustina berjalan, dia sering tersandung, terus menerus tersandung, dan dia merasakan di belakangnya ada sosok orang yang terus menerus menopang aku. Kalau pergi ke Vihara Suster Faustina ya, waktu itu di Warsawa, memang kalau sudah malam kan lampu-lampu semua dimatiin ya, gelap sekali. Itu yang saya lihat, saya pikir mungkin pada waktu itu Suster Faustina sedang berjalan melewati lorongnya enggak rata, gelap dan terus menerus tersandung. Tapi dia katakan di belakangnya ada sosok orang yang terus menerus menopang aku. Harusnya Suster Faustina berterima kasih, ada orang yang terus-menerus menopang aku. Tapi dia bilang, saya nggak nyaman. Tinggalin saya, jangan ikutin saya. Saya mau jalan sendiri. Apakah itu suatu kesombongan? Bukan kerendahan hati. Tapi sosok itu tidak mau meninggalkan aku sesaat pun. Aku jadi nggak sabar dan menghempaskan orang itu. Sama seperti kalau kita jalan ya, diikutin kan kita nggak suka ya, nggak seneng ya. Udah, jangan ikutin saya bisa jalan sendiri. Walaupun saya terantuk-antuk, saya bisa jalan sendiri. Merasa bisa sendiri. Ternyata Mother Superior, yaitu Mother Irena, yang ikutin dia, dan pada saat yang sama ternyata Tuhan Yesus yang memandang tajam pada hatiku dan memberi pengertian. Betapa menyakitkan baginya ketika aku bahkan dengan hal yang paling ringan tidak melakukan kehendak superior. Kita bisa lihat ya, ternyata yang mengikuti Suster Faustina dari belakang itu, yang mau menopang Suster Faustina itu adalah Mother Superior. Tapi Faustina merasa, saya bisa sendiri, saya nggak usah ditolong. Kita juga sering melakukan hal tersebut. Merasa bisa, nggak perlu bantuan orang, nggak perlu minta tolong orang, saya mampu. Nah, hati-hati. Ternyata ada kesombongan di dalam sikap kita tersebut. Sehingga dikatakan, betapa menyakitkan baginya, menyakitkan hati Yesus ketika aku bahkan dengan hal yang paling ringan telah tidak melakukan kehendak superior. Jadi superior mengusulkan atau melakukan atau mengatakan sesuatu ya kepada Suster Faustina. Tapi dalam hal ini Suster Faustina tidak melakukan kehendak superior. Dan itu Suster Faustina mendapat pencerahan, menyakitkan hati Yesus. Karena aku melakukan hal tersebut maunya saya sendiri. Saya mau berjalan sendiri, biar terantuk-antuk juga saya mau jalan sendiri. Saya nggak butuh bantuan orang, saya nggak mau minta tolong sama orang, saya nggak mau berterima kasih sama orang. Sering ya, orang yang tidak mau terima barang dari orang, tidak mau terima bantuan dari orang, bukan karena hal lain, karena dia punya kesombongan rohani, saya nggak mau berterima kasih, saya nggak mau dibantu. Ada contoh ya, seorang kakak, dia prihatin sama adiknya, karena ya adiknya mungkin dari sisi kehidupan dibandingkan dengan kakaknya jauh lebih berada, lebih mampu. Sehingga si kakak ini memberikan uang, transfer uang untuk adiknya, untuk bantu-bantu.
Nah, untuk suatu konfirmasi, maka si kakak bertanya kepada suami saya. Dia sudah terima uang belum? Saya sudah kirim uang, tapi kok nggak ada kabar. Jadi suami saya bertanya, karena si kakak bertanyalah kepada adiknya. Sudah terima belum uang dari kakak kamu? Sudah. Kalau sudah terima uang, bilang dong, kasih tahu bahwa kamu sudah terima uang supaya yang kirim juga tahu bahwa uangnya sudah diterima, dan ya minimal berterima kasih lah ya, sudah dikasih perhatian, sudah dikirimin uang. Dan si adik dengan enteng menjawab, saya nggak minta, kenapa saya harus berterima kasih? Sesederhana itu. Tapi kalau kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita juga sering tutup mulut, nggak mau buka mulut untuk minta tolong, mau merasa superior, mau merasa saya bisa semuanya. Padahal kerendahan hati dalam cerita ini ternyata menyakitkan hatinya Yesus, karena kita tidak, atau karena Suster Faustina tidak nurut pada mother superior yang mau bantu, dia maunya kehendak saya sendiri. Yesus mau kita taat dan setia pada atasan, pada orang tua, pada aturan gereja, pada firman Tuhan. Sering ya ada aturan gereja, kita dikatakan tidak boleh reserve, tidak boleh booking tempat duduk. Tapi masih banyak yang booking tempat duduk. Pada waktu seseorang mau duduk karena lihat dari belakang kursinya kosong, sudah dibilang nggak bisa, sudah ada reserve, sudah ada orangnya. Padahal sampai misa berlangsung yang saya lihat, nggak ada orang lain yang duduk di situ. Berarti kan nggak taat sama aturan gereja. Kenapa mereka nggak taat? Karena mereka anggap itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang cuma reserve. Kalau saya reserve di sini, orang itu kan bisa cari tempat lain. Nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Padahal Yesus bilang, aku mau engkau taat, termasuk kepada mother superior, kepada peraturan gereja. Dan bahkan di sini dikatakan dalam hal yang sekecil apapun. Jadi jangan berpikir, ini kan urusan kecil, cuma reserve. Enggak, salah ya, karena kita tidak taat pada aturan gereja. Kita merugikan orang yang mau duduk di situ jadi nggak bisa duduk. Kita kan bukan yang punya gereja, kursi itu bukan punya kita. Tapi kayaknya enteng-enteng aja, nggak merasa bersalah bahwa tempat itu udah saya booking. Contoh ya, perlu diperhatikan. Ternyata melalui cerita ini, walau kita hidup susah, tersandung, atau ada dalam keadaan gelap, masa depan yang mungkin belum kelihatan, belum pasti, Yesus selalu mendampingi kita. Buktinya, Suster Faustina didampingi oleh mother superior. Tapi karena kita sombong, karena kita merasa mampu, merasa risih diikutin, merasa risih ditanya-tanya, kita memutuskan saya nggak perlu pertolongan orang. Nah, di sini perlu kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang sombong? Jadilah rendah hati, mau menerima bantuan orang lain. Jadi bukan berarti saya nggak usah dibantu, bukan berarti saya tidak menyusahkan orang, bukan berarti saya hebat, tapi justru melalui proses dibantu orang lain, kita mulai belajar berterima kasih. Kita mulai bisa menyadari bahwa Tuhan mungkin pakai kita untuk memampukan orang lain membantu kita. Di proses juga, kamu tuh bukan siapa-siapa, bukan wanita super, tapi kamu tetap butuh bantuan orang karena kita manusia apa-apa, manusia tidak berdaya. Nah, itulah proses dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana untuk menjadi rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman.
kita